warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iwan Sanuya dari kelas 11 dan mengambil tema tentang sampah. Dan sebelah saya sendiri yang bernama Diva Alansyah dan kameramen kami yang bernama Aisyah Ramadan. Mari simak videonya. Baik, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk yang tidak bisa digunakan lagi, namun bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi yang lumayan cukup tinggi. Kalian lihat di bawah saya di sini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Apakah kalian tahu Indonesia penyumbang plastik terbesar kedua di dunia? Mengapa demikian? Karena sampah-sampah di Indonesia ini sangatlah tinggi. Rata-rata biasanya sampah di sini terkumpul 217.000 ton per hari. Oke, baik teman-teman. Dampak sampah bagi lingkungan dan biota laut yang pertama adalah 1. Terjadinya pencemaran di lingkungan. 2. Terjadinya erosi. 3. Terjadinya banjir. 4. Banyak hewan-hewan yang tidak berdosa mengalami kematian karena dia memakan sisa-sisa plastik yang dikiranya itu makanannya sendiri. Baik, di bawah saya terdapat sampah plastik. Kalian lihat, ini merupakan botol bekas air minum yang biasa digunakan orang-orang untuk meminum. Namun sayangnya orang-orang di sekitaran tidak peduli akan lingkungan. Kalian lihat di sini terdapat kotak sampah yang biasa untuk digunakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun orang-orang di sini malah membuangnya sembarangan. Oke. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% sampah yang terurai dan sisanya 34,29% sampah yang tidak bisa terurai. Dilansir dari National Geographic, jutaan hewan mati karena plastik setiap tahun, mulai burung hingga ikan dan organisme laut lainnya. Hampir 700 spesies termasuk yang terancam punah karena pengaruh plastik. Sebagian besar kematian pada hewan disebabkan karena terjerat plastik atau kelaparan. Anjing laut, paus, kura-kura, dan hewan lainnya banyak yang tercekik oleh alat tangkap yang ditinggalkan atau cincin bungkus yang dibuang. Mikroplastik telah ditemukan pada lebih dari 100 spesies air, termasuk ikan, udang, dan kerang yang biasa dikonsumsi manusia. Hal ini sangat berbahaya bagi kita. Hal ini sangatlah bahaya bagi kita loh teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Iram tadi. Dampak sampah bagi kesehatan manusia. Pemaparan jangka panjang terhadap lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat meningkatkan risiko penyakit kanker, gangguan pernapasan, dan penyakit kronis lainnya. Sampah yang terurai dapat menghasilkan zat kimia yang dapat menyebabkan alergi, iritasi kulit, dan masalah kesehatan lainnya pada manusia. Selain itu, ibu hamil yang terlalu sering terpapar senyawa kimia dari sampah plastik juga berisiko tinggi mengalami keguguran, bayi terlahir prematur, atau penyakit bawaan lahir pada janin. Dampak sampah bagi lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Ini termasuk pencemaran tanah, air, dan udara. Beberapa metode pembuangan sampah seperti pembakaran sampah dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Sampah yang mencemari dan merusak habitat alam dapat mengganggu ekosistem yang ada. Ini dapat menyebabkan hilangnya populasi hewan dan tanaman, mengganggu rantai makanan, dan mengancam keanekaragaman hayati. 5 cara mengurangi limbah sampah organik dan anorganik. 1.
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 2. Mengelola sampah dengan 4R. 3. Kampanye kesadaran kepada masyarakat. 4. Membuat pupuk kompos dari sampah organik. 5. Konservasi sumber daya.